udah invite kamu loh. Good morning. Iya loh. Aduh. Masih di kamar mandi loh dia loh. Gimana nih kita? Bagaimana dengan duri-duri yang menyerang apa yang kamu bikin? Itu saran dari aku nih untuk teman-teman di kita yang bergabung, untuk reseller-reseller kita yang bergabung di skincare. Ini aku pakai lip skinnya Niki pagi-pagi bangun tidur bagus loh bibirnya. Bukan karena Alhamdulillah. Bukan karena kakak-kakak aku kan jadi bilang begitu. Gimana pernah aku begitu. No fake, no apa kan tuh? No fake, no settingan. Oke, jadi banyak banget yang nge-DM aku berkenaan dengan aku membela Nikita. Jadi denger ya, denger baik-baik. Aku selalu bilang ke siapapun, apalagi ke Nikita, dalam suatu bisnis itu pasti ada duri di dalamnya. Dalam apalagi memulai, pasti durinya tajam banget. Tapi aku yakin banget Nikita bisa mengatasi gitu. Apa ya, kalau aku dibilang mengancam atau enggak sama sekali. Kalian setuju nggak kalau negara Republik ini ada hukum yang mengatur apapun gitu. Tapi kalau udah ada satu orang memprovokasi, ingat ya, memprovokasi terus menjelek-jelekan satu produk yang produknya aja belum ada gitu loh. Udah dijelek-jelekin, itu kan nggak benar, ya kan? Itu kan apalagi mengiring opini reseller-reseller nih kita yang lain untuk demo, itu kan nggak benar juga. Betul. Demo mah suruh pulang aja ke Indonesia, nggak usah tinggal di Amerika. Enggak, tinggal di Amerika demo juga. Tinggal di Amerika juga cuma ngikut lakinya, Kak. Nggak ada kerja, dia jobless. Oh gitu, aku nggak mau tahu lah, tapi harus dicatat. Aku membela Niki itu ada dasarnya. Dari awal Niki mungkin bikin perusahaan itu merekrut reseller itu niatnya mau bantu loh, niatnya mau bantu biar kalian semua ada pekerjaan. Itu harus dipahami dulu. Biar kalian semua mempunyai penghasilan gitu. Itu harus dipahami dulu. Tetapi kalau memang udah nggak butuh, udah ada udah berlebihan hidupnya, nggak usah juga mengganggu usaha orang gitu maksudnya. Itu nggak nih? Betul, jadi Niki mau sekalian mau menjelaskan ya. Mumpung ada Kak Fitri yang tahu masalahnya. Jadi si reseller Bandung ini sebetulnya sudah kita keluarkan karena di grup itu membuat resah nih Titi Rajo Bintang tuh. Kak Titi Rajo Bintang bukan, tadi lagi pipis Kak Titi. Cuman gak enak. Minta lemon tea dong. Minta lemon tea. Kak Titi Rajo Bintang, apa kabar sih? Nanya sedikit ya. Sebetulnya tidak mau meladeni gitu karena ya ini kalau dia karena sudah didepak dari grup reseller gitu. Kenapa didepak dari grup reseller? Karena dia menjadi provokator di grup itu gitu, menjadi ricu, bahkan tidak sopan kata-katanya. Dia tuh seperti memposisikan sebagai Nyai Nikita Mirzani sebagai owner di situ, jadi nyuruh-nyuruh orang. Ada semua WhatsApp-nya nyuruh-nyuruh orang kayak paling bener, terus kadang-kadang juga nyuruh aku, tapi aku tuh selalu ngalah gitu kan. Nah lama-lama kayaknya kok semakin aku mengalah kok ini makin parah gitu. Dan reseller semua bilang bahwa mereka sudah tidak tenang dengan caranya, soalnya di Japrinya kakak baca sendiri kan, dia Japrinya ngomong apa kan. Nah dia Japri gitu, nih skincare Medan tuh juga sama panasan. Tapi dia terkontrol, masih pokoknya segala sesuatu kalau masih bisa terkontrol dengan baik dan bisa dibicarakan di grup itu pasti dibicarakan. Cuman karena ada provokator ini satu dan ngejapri orang-orang itu kan, reseller tuh masih tidak tenang karena reseller tuh tidak merasakan apa yang dia rasakan, seperti kayak kenapa ya kok barangnya masih lama keluarnya. Lah dari awal kita info memang sebelum join bahwa skincare Nikita Mirzani itu akan ready di bulan September. Nah cepet-cepetnya di bulan Agustus minggu ketiga gitu kan. Itu sudah diinfo semuanya. Terus daripada nunggu lama skincare, akhirnya aku
dengan berbaik hati ngomong ke grup, ada yang mau join lip serum nggak gitu Kak. Soalnya kalau aku nggak bilang begitu, takutnya nanti dibilangnya aku tidak mementingkan grup reseller aku dulu, bener kan? Nah, akhirnya ternyata ada juga yang mau join ngambil sendiri dan join tapi rame-rame. Sebetulnya itu satu kerugian buat aku, tapi tidak masalah. Yang penting semuanya baik, semuanya bisa menghasilkan uang gitu kan. Setelah itu keluar di dalam reseller gitu. Cuman kan memang gimana ya, ya gara-gara satu provokator ini jadinya kemana-mana dia tuh jadi gini. Aku dapat DM dia sama seseorang gitu kan. Dan seseorang itu kirim ke aku, dia bilang dia sengaja mengirim semua chat tapi itu dipotong-potong dan juga nggak chat sih, sebenarnya dia lebih ke ngobrol bahwa dia sengaja mengirimkan semua ke musuh-musuh aku yang notabene musuh-musuh yang dia bilang itu pun dia maki juga waktu itu di grup gitu kan. Jadi aku tuh kayak wah ini sih memang dari awal aku udah pikir Kak sama Dea, ini kayaknya roman-romannya satu orang ini benaluh deh. Aku udah bilang gitu, tapi kan aku nggak bisa sujon kan, karena kan belum lihat buktinya. Cuman setelah join di grup 1 minggu, udah mulai kelihatan karakternya tuh Kak, memaksa, terus mengajar, mendikte orang, terus apa ya, mengkompor-kompori orang kayak gini, kayak lip serum aku. Lip serum aku itu keterlambatan cuma 1 hari loh, apalagi join resellernya Kak Fitri keterlambatan lebih dari 1 minggu, bener nggak? Benar, benar. Karena banyak kendala di PSBB ini kan, semua juga banyak kendala. Ya itu balik lagi. Sebetulnya niat aku sama Nikita itu bukan semata-mata cari uang gitu kan ya. Kalau kita maunya niatnya seperti itu, pasti nggak ada, maksudnya gini, nggak ngasih tahu kapan ini akan nggak jujur gitu loh. Aku ngelihat Niki ini ya gitu loh. Semua usaha pasti ingin ada untung. Kita nggak boleh munafik juga. Anak ibu dulu sapa, selamat pagi. Aska mau dijemput, disiapin ya. Iya Kak. Aska udah. Nah maksudnya anak ibu, aduh handsome banget sih, rambutnya baru ya. Rambutnya baru. Dia bilang handsome, ada handsome ya, ada handsome. Terus sampai ngomong apa tadi? Ibu mau ngomong apa tadi nak? Terlambatan karena COVID. Ya maklumi gitu loh, karena dalam masa PSBB ini semua pasti nggak bisa on time. Tapi yang aku sesalkan gini loh, si orang itu aku baca kemarin chattingan, sebetulnya dia ingin membantu saudaranya kan. Saudaranya yang di Bandung itu minta maaf gitu loh. Apa namanya? Menyesalkan juga saudara. Tetapi balik di dalam pasti ada. Iya anak ibu. Nanti ibu lupa lagi ini mau ngomong apa. Sini. Iya, sana dulu sebentar. Mau ini atuh Tetel. Ayo. aja ya. Sebentar aku ambil handphone biar ada buktinya. Ya, Kak. Ya, kemarin kan Niki liatin juga kalau si reseller Bandung itu sebetulnya merasa malu juga dengan ulah kakaknya. Iya sayang, sekarang mami Ibu Niki, halo, mana Aska gitu. Ya, Aska prepare. Motornya udah beres di bengkelnya. Motor udah beres. Mau naik motor, mau diambil. Suruh si Sahrul jemput Aska sekarang. Oh lagi ambil motor, nanti habis ambil motor ya. Ya. Oke Ibu Niki, yuk Ibu Niki bilang. Iya. Nah, jadi ini aku udah capture. Jadi ini reseller Bandung, aku udah di blog. Nah, di sini tuh dia jelas banget bilang nih. Dia bilang, "Teh, terima kasih sudah bisa bergabung gitu. Aku mau gabung di sini dan semangat banget jadi reseller karena ownernya ramah dan baik. Terus aku mau join karena ini untuk usaha keluarga. Soalnya adik-adik aku itu sudah tidak bekerja karena COVID. Ada di sini tuh nganggur. Aku tinggal di Amrik, ini bisnis buat keluarga saya di Bandung karena mereka sudah pensiun dan adik-adik saya tuh nganggur karena COVID." Nah sebetulnya adiknya sendiri malu kan atas ulah kakaknya itu gitu loh. Tapi ya udahlah.
bisnis pasti ada duri seperti itu. Cuman biasanya kalau udah ada apa namanya, udah ada duri, ada racun, pasti disambut sama sorry ya, sama penjahat-penjahat juga gitu. Pasti dia dipakai untuk membuat Niki marah gitu. Balik lagi ke aku bilang kemarin, kalau yang marah itu lagi, yang nggak suka itu lagi, udah nggak jelas juga golongan apa, ngapain Niki tanggepin gitu. Udah biarin aja. Semakin aku udah bilang ke reseller Niki, satu masalah di dalam grup itu bisa dijadikan penyemangat buat yang lain. Tapi harus diingat, apa yang Niki buat itu, pekerjaan apa yang sekarang Niki buat itu semata-mata juga untuk membantu kalian yang kehilangan pekerjaan, gitu kan. Nah, harus dilihatnya dari dua side. Kalau ada yang suka, ada yang nggak suka, ya sah-sah aja gitu loh. Kalau kemarin aku mengeluarkan kata-kata kekesalan aku kepada si orang itu yang katanya ada di Amerika, ya kamu harus tahu, balik lagi ke negara Indonesia, bahwa apapun yang kamu ucapkan itu ada apa ya, ada pasalnya gitu loh. Jika kamu memprovokasi, menjelek-jelekan, apalagi memfitnah sesuatu yang sebetulnya kamu pun nggak pegang, nggak rasakan, nggak punya. Yang lucunya itu Kak, dia itu minta balikin uang setelah barangnya sudah dia jual. Gimana bisa? Oh, ini yang lip serum, Nah, terus dia bilang katanya lip serum aku ini adalah produk yang gagal dan katanya barangnya dalamnya kosong. Kayak mana kosong? Orang ini aja sampai muncrat-muncrat. Reseller lain aja sampai dapat muncrat-muncrat saat dibuka gitu kan, saking penuhnya gitu. Makanya aku bingung, ini orang kenapa sampai separah itu gitu loh. Pasti ada satu yang gesrek di otaknya karena dia tidak aku layani seperti normal yang lain-lain. Soalnya memang di grup itu Kak, tiap hari ini berantem dia. Nanti dia sikat grup Tangerang, nanti dia sikat grup misalkan Jogja, nanti dia sikat grup Purwokerto, Sidoarjo sama dia. Jadi dia tuh membanggakan dirinya yang tinggal di Amrik gitu loh. Come on, orang tinggal di Amrik juga banyak. Yang jadi pembantu juga bisa tinggal di Amrik gitu. Jadi jangan jadikan satu kebanggaan lu bisa tinggal di negara orang gitu. Kecuali lu tinggal di Amrik, lu punya usaha, lu jadi seseorang yang emang wah gila ini keren banget nih. Atau aku copot, aku cut ya. Atau kalau memang kamu sanggup melakukan hal yang Niki lakukan untuk membantu ya keluarga, kan gitu loh, nggak usah minta-minta sama Nikita untuk membantu keluarga, bukan aja sama kamu gitu kan, kamu udah hebat. Kalau kamu bisa mengatur hidupnya orang, berarti kamu udah bisa ngatur hidup kamu plus keluarga kamu gitu. Kalau udah dikasih kesempatan sama Niki, kenapa begitu? Itu sih yang aku kesel. Nah, itu yang aku bikin kesel juga. Dia bilang kan katanya, iya gue ini tinggal di Amrik segala macem. Lah kalau lu tinggal di Amrik, kenapa keluarga lu yang di Jakarta lu diemin gitu loh. Bikin dong satu lahan usaha untuk keluarga sendiri, bisa ngebantu orang banyak. Kenapa lu mau join bareng usaha sama gue? Dan akhirnya dia mengatur di situ gitu. Kan akunya jadi sebel sendiri. Ada kayak reseller Padang, orangnya lembut banget, tidak bisa dikasarin. Tiba-tiba disikat, bar sampai dibilang. Jadi ada beberapa reseller aku yang memajang foto aku di mobilnya. Itu kan terserah mereka ya. Masa kadang ngejek-ngejek. Kan lucu gitu loh Kak. Apa dia mau juga fotonya dipajang gitu? Atau gimana? Aku nggak ngerti. Ya udah, balik lagi, itu sih sebetulnya bumbu-bumbu, anggap aja dessert buat Niki. Dalam satu usaha pasti aja ada duri. Ingat, kalau duri itu dimasukin ke presto bisa lembut. Bisa dikunyah. Udah kan udah di presto Niki, udah biarin aja. Aku masih baik loh Kak, masih mengembalikan uang 4 juta. Aku masih baik loh. Karena buat aku uang segitu mah kagak ada masalah lah gitu kan. Tapi kok dia bilang tiba-tiba ke si Waria Tubles lah kemana, dibilang katanya aku tidak mengembalikan uang. Ini aku ada buktinya. Uangnya sudah dengan adiknya. Kakak lihat sendiri, ditransfernya di Bandung di depan kakak. Gara-gara adiknya bilang, iya Kak, minta maaf. Akhirnya kita kan semua jadi nggak tega. Gitu ya udah dia sisanya balikin aja. Malah itu atas pikiran aku sendiri untuk ngembaliin uangnya gitu loh. Tapi kalau dia minta kembaliin uangnya full, terus barangnya sudah diterima dan katanya dia produk gagal lah, tapi dia sudah bisa menjual 8 lah. Ya mana bisa, mana ada sih di Jakarta atau di Asia ini lu udah beli barang terus minta dikembalikan padahal barangnya tidak ada masalah, dia juga sudah bisa menjual dengan baik gitu. Nih contoh,
Bali ngambil 150, sekarang tinggal 30. Bayangin, itu cuma dalam waktu nggak sampai 1 minggu dia sudah bisa jual lebih dari berapa? Kalau sisa 35 berarti dia sudah bisa menjual 115, ya kan? Itu canggih. Terus Medan juga canggih, Jakarta Utara canggih, Jakarta Selatan malah udah habis. Masa dia udah jadi reseller aku, sudah beli produk aku, masa aku yang disuruh ngejual sendiri? Kan sinting gitu, otaknya di mana gitu loh. Masih bagus aku mau ada di dalam reseller. Sebetulnya ngapain juga aku ada di dalam reseller ini gitu kan. Bikin pening kepala, kerjaanku kan juga banyak. Ya itu maksudnya kan itu ada niat Niki di situ untuk beri lapangan pekerjaan ke mereka. Kalau kamu ada di dalam grup tentu mereka lebih senang gitu kan. Tapi balik lagi ya udahlah, biasa, dalam ada racun, ada duri, ada haters, ada apa dalam hidup ini biasa. Tapi apa ya, jangan ditanggepin, apalagi kalau misalnya disambut sama orang-orang yang udah dari zaman kapan juga kan begitu sama Niki, abaikan aja. Iya, terus dia tuh ngomong seolah-olah aku ini belum pernah punya bisnis apapun gitu. Lah dia lupa aku punya Zoal, aku punya Niki Denim, ada salon. Dia tuh ini loh otaknya, dia tuh bisa nge-switch gitu, kayaknya gokil deh kayak aku rasa. Masa dia bilang ke musuh-musuh, aku katanya, iya aku sengaja disuruh nyerang kamu katanya. Jelas-jelas dia provokatornya, dia bilang, wah ini si Kuyang nggak berhenti-berhenti ngomong segala macem, bilang katanya bibir yang digigit gini, itu ngejeplak segala macem, padahal itu udah dari Marilyn Monroe dulunya. Ini kan ada semua di sini. Sampai sebelum masuk reseller ke Nikita Mirzani reseller, aku selalu nanya, kenapa sih kok kalian mau masuk Nikita Mirzani reseller? Oh, karena kakak wanita tangguh, karena kakak itu apa namanya sukses dalam berkarir. Aku pengen kayak kakak juga. Ayo, akhirnya oke kalau begitu, ayo boleh masuk. Sama begitu dengan si reseller Bandung, sampai dia bilang, aduh ownernya baik sekali, aku seneng banget jadi salah satu reseller NM skincare. Kan dia gokil berarti kan dia sendiri yang ketik ini. Ya biarin aja, mungkin dia niat dari awal memang bukan untuk berusaha atau untuk bisnis. Tiba-tiba dia jual barang aku di bawah rata-rata pasaran 210. Kakak lihat kan? Ya, dengar nih, untuk teman-teman Nikita Lip Serum, kalau ada, abaikan aja Wahyu ya, kalau ada salah satu reseller kalian Niki Lip Serum yang jual di bawah harga, aku udah bilang sama Niki, anggap itu menjadi promo gratis buat Niki. Karena Niki tidak mengeluarkan promosi apapun, tidak mengeluarkan tester, tidak mengeluarkan apapun dalam lip serum ini, tiba-tiba out. Nah, kalau ada yang hati udah kebanyakan uangnya untuk menjual di bawah harga kalian yang sudah tetapkan, kalian harus ambil positifnya apa? Dia dengan sukarela memberi kesempatan untuk orang-orang yang uangnya terbatas, yang memang Niki nggak bisa dijual di bawah harga itu, untuk dia jual. Artinya apa? Kamu promo gratis nih. Iya. Oh, di bawah harga. Tenang aja, barangnya berapa? Barang dia 100 misalnya. Niki itu akan produksi ribuan. Ya kan? Kalau 100 dia beli untuk dia jual murah, nothing lah. Nothing banget. Betul. Aku bisa paham itu. Cuman kan ini reseller juga jadinya pada resah lagi. Pada semua pada ngomong, ini gimana sih Bandung katanya, ini lagi kemasukan setan apa kok sampai jualnya di bawah gitu. Kita kan jadi sebagai penjual ditanya sama customer yang lain, kok di Bandung lebih murah, kok di sini lebih mahal gitu. Aku udah ngomong lagi, sabar, untuk para reseller ya, kamu ambil positifnya, keep aja barang kamu. Karena apa? Aku yakin 100% lip serum Nikita itu bagus. Lip serum itu barang yang habis dipakai, orang pasti cari lagi, beli lagi. Nah, begitu sih orang yang Bandung itu ngejual dengan harga murah, selesai, habis, mereka mau nyari kemana? Ke kalian kan? Bila perlu nanti kalian naikin harganya. Gitu dong. iya itu. Tapi akhirnya alhamdulillah udah ngerti banget. Soalnya Kak, si Bandung ini pun aku kirimin produk skincare aku yang tester, ya kan. Ibunya jadi cantik, adiknya mukanya berubah jadi super glowing, warnanya juga sudah berubah. Terus tiba-tiba dia jelekin, kan kayaknya ada sedikit ini ya, agak giling ya kayaknya. Ini ada loh foto adiknya sama ibunya nih, yang jadi cantik nih. Mana lihat? Nih. Emang ada gila-gilanya. Bentar. Mana dia? Nih.
Ini adanya si Bandung. Lihat. Hmm. Ini before ya, yang pakai ini before, ini after. Lihat deh. Cantik banget kan? Abis pakai ini kita Mirzani skincare. Tuh. Ini ada lagi. Ini bapak-bapak nih. Ya, ini before, ini after. Cantik, tegak, cakep banget, berubah kan, Kak? Bersih Ya, mukanya. lebih bersinar kan? Pakai produk yang kita Mirzani skincare, tapi memang belum diperjualbelikan karena masih on progress. Lah kenapa dia gila-gila begitu ya? Nih kayak gini. Ini reseller aku semua Kak, rata-rata pada naruh muka ini. Kan kamu ada di sini ya. Terus Itu dia sih, reseller Fit Slim juga keren dia. terus dia sirik kali. Nggak ngerti lah aku. Oh, nanti aku kirimin barang Fit Slim nanti kalau udah jadi ya, lagi on proses. Dia minta tuh skincare, mudah-mudahan bisa mendunia juga ya skincare nih kita. Amin ya Allah, amin. Amin. Kalau aku mah Kak, sebetulnya mendunia pun atau tidak, yang penting aku bisa memberikan lahan pekerjaan untuk orang banyak. Supaya jangan sampai ini ya, orang-orang ini hopeless, jobless gitu kan. Itu aja sih niat aku sebetulnya, nggak ada niat-niat yang lain gitu. Kirim juga. Tuh reseller Fit Slim aja banyak banget yang kepengen penasaran sama Niki skincare. Nanti aku kirimin. Pokoknya intinya gitu ya. Intinya untuk teman-teman yang bergabung di usahanya Nikita, jangan terpengaruh, jangan terprovokasi oleh ulah-ulah satu orang yang akan merugikan kalian juga sebenarnya. Biarin aja, kalau aku bilang mah apa? Nanti pun capek sendiri gitu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ingat kata aku, kalau orang lempar batu ke kamu, kita kumpulin batunya membuat istana. Jangan dilempar sama pot-potnya. Itu mah orang gila yang ngomong begitu. Maka, aduh Gusti, nu agung, bener deh Kak. Aku mau aku cuma mau bilang ya, dulu ya waktu awal-awal Niki bikin jual pajama sama Kak Fitri, sama Mbak Tari, sama Blake, kita malah reseller malah nggak ada yang berantem ya, kita yang berantem. kita yang berantem, betul. Ya kan, kita yang berantem. Jadi sebetulnya ya memang kalau awal-awal mau melakukan bisnis itu ya pasti akan ada satu benalu gitu kan. Bukan menyatukan, kalau aku bilang itu menyatukan visi menjadi satu tujuan itu yang susah. Kita lagi Betul, awal. tapi beda sama reseller aku ini. Ini beda banget sama jual pajamas, beda banget sama Niki Denim. Kalau di Niki Denim dan jual pajamas menyatukan banyak kepala menjadi satu. Nah, kalau di Nikita Mirzani Skincare, Kak, memang ada satu benalu yang kayaknya dia sengaja mau masuk, mau join itu untuk mengacaukan bisnis aku. Udah dikeluarin. Halo. Udah dikeluarin kan tapi dianya. Udah Dikeluarin gitu loh. Padahal ya. yang lain kan rata-rata kan Nikita Mirzani Skincare banyak kan ibu-ibu, ya kan? Jadi mereka tidak terbiasa dengan hal itu gitu. Ya pokoknya Mbak, udah paling kalau udah dikasih kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali tetap masih seperti itu ya udah terbaik emang harus dikeluarin biar yang lain menjadi tenang. Mau kerupuk dong, Cus? Iya, maksud aku dia ini ya Allah, aku udah tadi malam leher aku sakit. Dia itu jangan sakit hati ketika dia dikeluarin, karena dia dikeluarin karena ulahnya sendiri gitu loh. Sekarang dia DM ini semua si Poppy Kuyang segala macam. For me it's okay. I don't really care juga gitu, karena kan mereka sampah ya kan, yang tidak harus ditanggapi gitu kan. Cuman ini edukasi aja untuk semua, supaya ketika kalian melakukan sesuatu dan akhirnya kalian didepak atau dibuang, jangan kalian sakit hati sama diri kalian sendiri, karena itu adalah ulah kalian sendiri. Kalau kalian semuanya baik-baik saja, insya Allah semua juga akan berjalan dengan baik gitu. Aku Kak, sebetulnya tanpa reseller pun usahaku bisa jalan, bahkan aku bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kenapa ya jadi ada reseller? Supaya mereka ini bisa mengenal aku, kita bisa sharing, siapa tahu bisa bertukar pikiran, entah mereka ada apa aku bisa bantu gitu kan. Begitu loh sebetulnya. Tapi kan yang si Amerika ini yang nggak tahu juga juntrungannya, padahal keluarganya sudah kita cek juga orangnya, ya Allah,
bukannya saya mau menghina ya, balik lagi saya bukan mau menghina, tapi kalau melihat keadaannya pun saya sedih gitu loh. Tapi kenapa si kakaknya yang tinggal di Amerika ini ya, kok begitu songongnya gitu. Padahal kalau kita mau, kita bisa aja sebenarnya memang harus dilaporin ke polisi sih gitu. Tapi ya eh, karena tadi keluarganya tuh kasihan banget, rumahnya aja cuma bisa satu masuk mobil gitu jalanannya. Kasihan deh pokoknya. Tuh Jakarta Timur sisa 2 piece lagi Kak. Tuh. Semua kenapa semua bisa menjual? Kenapa sih Bandung itu udah hopeless duluan? Aku tuh nggak ngerti gitu loh. Ya, biarin aja, nggak usah ditanggepin. Jadi kalau aku bilang ya, kalau dia dipakai, si orang itu dipakai sama orang-orang yang memang dari awal juga mau apa tuh namanya, cari nama Tansel sama Niki, nggak usah digubris lah. Enggak, sebetulnya aku nggak mau gubris sama sekali kemarin malam itu. Cuman karena ya tahu sendiri kan, namanya Murut Waria Tubles. Apa juga bisa ditambah-tambahin. Terus apalagi nanti aku Lagi dapat endorse, dapat apa, iya udah sih, ini kadang-kadang si Waria Tubles pun nggak bisa mikir ya. Dia kan semenjak Sari ribut sama aku, endorsean dia ada. Berarti kan aku membuat ladang rezeki untuk dia, gitu kan. Cuman kadang-kadang juga terlalu berlebihan. Tapi aku pun tidak bisa menyalahkan karena ya namanya orang sudah sudah potong titiknya kan, jadinya orang pasti psikologi pikirannya pun terganggu. Itu bisa sangat dipahami kan. Mau ketawa ya. Tapi ya gitu, maksudnya kadang-kadang kadang-kadang tuh orang dikasih otak tapi otaknya kan nggak dipakai untuk berpikir dengan baik. Nah makanya no wonder ya, sekali lagi Niki juga tidak bisa menyalahkan kalau mereka hidupnya biasa-biasa saja gitu kan ya, soalnya mereka tidak bisa memikirkan masa depan gitu loh, mereka selalu memikirkan orang gitu. Nah sedangkan Niki memikirkan masa depan. Kalau Niki memikirkan kalau Niki mikirin orang melulu, mana mungkin Niki bisa menjadi Nikita Mirzani seperti sekarang gitu loh. Itu juga contoh satu lagi yang aku tanya sama Niki, bagaimana rasanya jadi orang dipikirin sama orang bertahun-tahun, bukan suami, bukan pacar, tuh gimana? Dari bangun pagi sampai malam. Kalau Niki mah kasihan kan, kasihan gitu. Kayaknya kok dia kayak nggak punya hidup banget untuk selalu apapun yang berurusan dengan Niki itu selalu dia nimbrung. Kasihan gitu loh. Soalnya kan filosofi kehidupan itu adalah membahagiakan diri sendiri, keluarga, anak, dan orang-orang sekitar. Kalau dia aja tidak bisa membahagiakan diri sendiri, bagaimana dia bisa membahagiakan diri orang gitu. Jadi kasihan sih Kak sebetulnya aku tuh gitu. Aku pun kasihan banget sebetulnya sama musuh-musuh Niki itu. Cuman aku balik lagi begini ya. Mereka berharap juga sama aku gitu. Sehingga usaha semua yang mereka lakukan untuk membuat Niki susah ternyata nggak berhasil. Padahal kan which is aku pun nggak ngebantu kamu kan. Aku cuma mensupport kamu biar kamu tuh kuat. Kalau diantara mereka ada yang sampai dendam bertahun-tahun, ya karena apa yang dia mau itu nggak terlaksana. Dia nuduhnya karena ada aku. Ya aku pasrah aja kalau dibenci, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Cuman aku juga sebetulnya demi Allah nih, aku bersumpah tidak pernah bersumpah untuk urusan apapun. Demi Allah aku tuh ya, aku itu kasihan banget sama saudara Medina. Demi Allah aku kasihan banget. Karena apa? Karena dia akhirnya energi positifnya habis. Untuk apa? Untuk ngagu hidup orang kan. Demi Allah, lillahi ta'ala, aku kasihan banget sama dia. Aku sebagai perempuan kepengen juga dia hidupnya bahagia. Peace gitu loh. Karena apa yang dia ributkan selama ini bertahun-tahun itu sebetulnya nggak perlu dia lakukan gitu. Kalau bisa Betul. dibicarakan secara baik-baik. Kalau sama musuh-musuh Niki yang lain aku nggak kenal. Tapi karena dia, teman-temannya juga teman-teman aku lillahi ta'ala dari dalam hati kecil aku yang paling dalam, aku kasihan banget. Tidak pernah sekalipun aku ingin membalas, tidak pernah sekalipun aku sakit hati dengan apa ulah dia. Lillahi ta'ala, nih aku lagi makan mie.
mau berdamai dengan dirinya sendiri, ya nggak usah pakai acara polisi segala macam. Mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Contoh, ketemu sama Aska, ya kan. Dari awal pun aku bilang sama Kak Fitri, Kak, sebetulnya kalau cara dia baik, Niki pun akan lebih baik gitu kan. Datanglah ke rumah, ya ngomong apa yang mereka mau gitu.
jam 10 waktunya Oke. kerja. Buat kalian semua, pokoknya tetap semangat. Ingat, awali hari dengan pikiran positif. Nggak usah menghujat orang, nggak usah menghina orang, karena akan balik ke diri kalian. Bye. Iya. Baik, Kak.